Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farhan Alfa Ataya, Idwar Hakim Kausar, Irena Wulansari, Jubran Murtada. Percobaan pembiasan pada plen kaca paralel dan prisma. Alat dan bahan: 1. Kaca paralel dan prisma. 2. Jarum pentul. 3. Busur derajat. 4. Milimeter blok atau kertas grafik. 5. Styrofoam. 6. Pensil dan penggaris. Pembiasan pada plen kaca paralel. Langkah percobaan. 1. Letakkanlah styrofoam di atas bidang datar. 2. Ambillah kertas grafik dan tempelkan pada triplek. 3. Ambillah kaca plen paralel dan ukur ketebalannya atau D. 4. Letakkanlah kaca plen paralel di atas kertas grafik lalu gambarlah bagian tepi kaca tersebut. 5. Buatlah garis normal atau N1 pada bagian pinggir kaca. 6. Buatlah sudut datang atau I1 dan masukkan hasil pengukuran besarnya sudut datang pada tabel. 7. Tancapkan 2 jarum pentul pada ujung-ujung sinar datang yang telah digambar. 8. Amatilah kedua jarum pentul yang ditancapkan pada sinar datang dari sisi kaca yang lain dengan menancapkan 2 jarum pentul agar kedua jarum pentul tersebut kelihatan berimpit dengan jarum pentul yang tertancap pada sinar datang. 9. Ambil kaca plen paralel dan tarik garis penghubung antara 2 jarum pentul pada sinar bias kaca. 10. Ukur sudut bias atau R1. 11. Buat garis normal untuk sinar bias atau N2 dan ukur sudut bias kaca atau R2. 12. Perpanjang garis sinar bias kedua. 13. Tarik garis yang tegak lurus yang menghubungkan perpanjangan sinar bias dengan sinar datang atau T. 14. Ukur jarak T. 15. Semua data yang didapat masukkan hasilnya pada tabel. 16. Ulangi langkah 1-14 sebanyak 3 kali dengan besar sudut datang yang ditentukan. Berikut ini cara pengerjaannya dan hasil perhitungannya. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa untuk menghitung besar nilai indeks bias kaca plen paralel, perlu diketahui dahulu nilai sudut datang dan nilai sudut biasnya. Berkas cahaya yang masuk dengan berkas cahaya yang keluar adalah sejajar. Berkas cahaya tersebut mengalami pergeseran. Pergeseran ini dapat dihitung dengan cara membuat garis putus-putus, dan besar kecilnya nilai sudut datang akan berpengaruh pada besar kecilnya pergeseran kaca plen paralel diperoleh. Maka hasil tersebut bisa diketahui semakin besar sudut datang, semakin besar pula pergeseran terjadi. Pembiasan pada prisma. Langkah percobaan. 1. Ambillah kertas grafik. 2. Ambillah prisma dan ukur sudut pembiasnya. 3. Letakkanlah prisma di atas kertas grafik lalu gambarlah bagian tepi prisma tersebut. 4. Buatlah garis normal pada bagian pinggir prisma. 5. Buatlah sinar datang dan masukkan hasil pengukuran besarnya sudut datang pada tabel. 6. Tancapkan 2 jarum pentul pada ujung-ujung sinar datang yang telah digambar. 7. Amatilah kedua jarum pentul yang ditancapkan pada sinar datang dari sisi prisma yang lain dengan menancapkan 2 jarum agar kedua jarum pentul tersebut kelihatan berimpit dengan jarum pentul yang tertancap pada sinar datang. 8. Ambil prisma dan tarik garis penghubung antara 2 jarum pada sinar bias prisma atau R2. 9. Tarik garis penghubung antara sinar datang dengan sinar bias. 10. Buat garis normal untuk sinar bias atau N2 dan ukur sudut bias pertama atau R2, masukkan hasilnya pada tabel. 11. Perpanjang garis normal pertama atau N1 dan garis normal kedua atau N2. 12. Perpanjang sinar datang atau I1 dan sinar bias atau R2. 13. Ukur besar sudut perpanjangan sinar datang dengan perpanjangan sinar bias. 14. Ukur besar sudut bias atau R1. 15. Ukur sudut bias kedua atau R2. 16. Ulangi langkah nomor 1-15 sebanyak 2 kali dengan sudut yang datang berbeda-beda. Dapat dilihat pada contoh gambar berikut. Pada praktik ini kami menentukan 3 sudut yang berbeda, yaitu sudut 20 derajat, sudut 30 derajat, dan sudut 45 derajat. Kesimpulannya, semakin besar sudut datang maka sudut bias semakin kecil. Dan sebaliknya, jika sudut datang semakin kecil maka sudutnya semakin jadi sudut datang. Dan sudut bias memiliki hubungan berbanding terbalik.
Semakin besar sudut bias, maka sudut deviasinya semakin kecil, dan sebaliknya. Jika sudut biasnya kecil, maka sudut deviasinya semakin besar. Jadi sudut bias dan sudut deviasi berbanding terbalik.